ada tujuannya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ibu ingin melihat emosi kalian hari ini itu seperti apa. Nah, berarti dari kegiatan yang tadi itu sudah bisa melihat emosi kalian itu hari ini banyak yang senang. Tapi ibu perhatikan tadi ada satu orang yang menekan tanda emosinya takut. Nah, berarti dia takut hari ini. Kenapa dia takut? Nanti kita tanyakan kenapa. Tapi hari ini emosi kalian banyak yang senang. Berarti kita bisa memulai pembelajaran kita dengan semangat. Oke. Anak-anak, emosi itu seperti cuaca, sifatnya alami, bisa berubah-ubah, dan tidak ada emosi yang salah. Namun, kita tidak boleh membiarkan emosi itu mengendalikan kita. Oke? Bisa kita lanjut? Bisa. Untuk selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau mengecek hadiran musik kalian dulu. Kita absen dulu ya. Ahya Ramadan. Akira. Arif. Aulia Nabila. Bilal Farki. Dika Al-Fatih. Ferdi Devirza. Farid Raditya. Muhammad Al-Farizi. Muhammad Arkan Al-Islam. Nah, bagus sekali namanya nih. Mudah-mudahan minyak bagus juga ya tempatnya. Muhammad Bilal. Devan Satria. Hafid. Muhammad Nabil. Muhammad Rizwan. Yusuf Muhammad. Sakit. Nisa Al-Humaida. Parmadi. Rahmadi Dayat. Safira Nazwa. Sultan Firdaus. Oke. Saskia Aulia Adinata. Enggak ada. Tasya Aulia. Ada. Ulfa Humaira. Ulfa Kusumardani. Zulfikri. Zumara Al-Fatih. Mana? Oke, ini hari ini cuma beberapa orang yang nggak datang, tidak apa-apa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita selanjutnya, kita sedikit dulu ya nak. Ayo, Ibu harap bangun semua. Oke. Gerak semua, jangan malas-malas sayang. Siap betul.
Kira-kira menjadi pelaku bullying? Yang sehari-harinya mengejek kawannya ada? Yang memukuli kawannya ada? Kalau nggak ada, tujuan dari stop bullying itu apa, Nak? Tujuannya apa? Korbannya apa? Kemudian dan serta berani melawan tindakan bullying. Nah, selanjutnya kita lihat dulu apa itu bullying. Apa itu bullying? Yang bullying apa? Bullying adalah kekuatan dominan, berarti kekuatannya lebih besar daripada korban yang dilakukan secara berulang-ulang. Ingat ya, yang dilakukan secara berulang-ulang itu sudah termasuk perilaku bullying. Kemudian jenis-jenis bullying itu apa aja? Bullying secara verbal. Apa itu bullying secara verbal? Kemudian memanggil nama dia dengan nama orang tuanya, itu sudah termasuk ke dalam bullying verbal. Kemudian bullying secara fisik. Bullying apa lagi? Menendang, menjambak rambutnya, itu juga termasuk bullying secara fisik. Kemudian bullying secara sosial atau secara relasional apa? Bullying secara sosial itu contohnya mengucilkan kawan. Masa kawan sama dia ini orangnya miskin ataupun dia jelek. Nah, kita kucilkan dia kan, kita kawan itu, kita temani. Itu namanya bullying dan termasuk bullying secara sosial. Ya, yang terakhir bullying secara apa? Elektronik. Ya, secara elektronik atau cyber. Contohnya seperti apa? Ya, kita buat status WA kita tentang kawan kita, menyebutkan kawan kita, menjelek-jelekkan kawan kita di status WA atau di story IG. Itu sudah termasuk bullying secara cyber. Nah, apabila kalian melakukan keempat-empatnya atau salah satu dari keempat itu ada kalian lakukan, berarti kalian sudah
kira-kira kalian ada nggak melakukan yang keempat tadi atau salah satu aja dari itu kalian lakukan? Nah, kalau ada salah satu aja yang kalian lakukan itu berarti kalian sudah termasuk ke dalam pelaku bullying. Kemudian sebab dan dampak negatif bullying apa? Biasanya bullying itu terjadi karena apa? Tradisi atau turun temurun dari seniornya. Contoh, kalian di kelas 1 kena bully sama kakak-kakak atau abang-abang kalian kelas 3 atau kelas 2. Nah, pada saat nanti kalian kelas 2 atau kelas 3, kalian kan punya adik kelas nih. Kalian lakukan lagi hal tersebut. Saya dulu dibully pada saat kelas 1, balas dendam sama adik kelas 1. Nah, itu. Kemudian yang kedua, keinginan untuk balas dendam. Karena kalian dulu juga pernah melakukan korban yang pernah menjadi korban bullying. Yang ketiga, perasaan ingin menunjukkan kekuasaan. Oh, kalian merasa hebat. Kalian merasa kalian itu kuat. Jadi kalian mau pamer sama kawan-kawan nih. Biar saya dikatakan hebat, biar saya dikatakan keren. Saya bully kawan-kawan saya. Saya bully kawan-kawan yang merasa lemah daripada saya. Itu nggak boleh ya. Kemudian kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang kita harapkan. Kawan kita bukan robot, kan nggak bisa kita setel sesuai dengan keinginan kita, ya kan? Nah, jadi di saat tidak sesuai dengan keinginan kita tidak boleh membuli kawan kita. Karena kita punya keinginan, kawan kita juga punya keinginan. Kemudian dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Kalian dengan menjadi pelaku bully, kalian itu merasa kalian itu puas. Puas saya sudah bully dia. Puas saya melihat anak orang menangis. Puas saya melihat anak orang terluka. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu. Makanya ibu bilang kita di sekolah tidak boleh buat kelompok-kelompok. Tidak boleh buat geng-gengan. Kita semuanya sama. Dampak negatif bullying. Itu dampak negatif bullying. Terganggunya fisik. Kadang kalau kita ada yang terluka, yang lebih parah lagi tertekan fisikisnya, kejiwaannya. Jadi dia korban kita itu merasa takut, tidak berani lagi dia ke sekolah, tidak berani dia melapor sama ibu guru. Makanya ibu tekankan di sini, apabila kalian menjadi korban bullying, laporkan sama bapak, ibu, guru. Kemudian yang ketiga, dampaknya pergaulan jadi terganggu, dia jadi minder, jadi menyendiri, jadi orangnya jadi tertutup, tidak ceria seperti dulu lagi. Itu. Kemudian terganggunya prestasi belajar. Karena jadi korban bullying, dia konsentrasi belajarnya jadi menurun sehingga nilainya jelek. Kemudian cara mencegah dan melawan bullying, gimana caranya? Coba. Seperti itu. Hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. Bawa uang jajan secukupnya. Jadi kalau kalian bawa uang jajan secukupnya, jadi kalian tidak ada diminta-minta uang nanti sama kawan-kawan kalian ataupun sama abang kelas. Karena apa? Karena pada
Apabila dia ada, hindari dia semaksimal mungkin ya. Kemudian jangan berada di dekat orang yang suka melakukan tindakan bullying ya. Kemudian kenali dan perhatikan perilaku pelaku bullying. Kenali dia biar kalian bisa menghindarinya. Nah, dalam mencegah dan melawan bully, jadilah orang yang percaya diri. Kenapa nak? Karena orang yang minder, yang tidak punya rasa percaya diri itu biasanya jadi korban bully. Kebanyakan itu kebanyakan seperti itu. Makanya ibu bilang kalian harus punya rasa percaya diri yang tinggi. Jangan takut ya. Betul. Bersikap tenang saat ada yang mengganggu. Bersikap tenang. Jangan cepat emosi. Jangan cepat emosi. Kemudian emosi jangan terpancing. Jika kalian melihat korban bully, maka bantulah. Apabila kalian tidak bisa membantu, maka laporkan. Sama siapa kalian laporkan? Kalau misalnya bully itu terjadi di luar sekolah, sama siapa kalian laporkan? Ya, sama orang yang lebih dewasa. Ini ibu ingin praktekkan nih. Ini bagi pelaku bully ya. Jangan kalian pikir nanti pada saat ibu interogasi nanti, kenapa kamu mau bully dia? Bu, cuma bercanda kok bu. Kan dia nggak terluka bu. Pasti biasa seperti itu. Saya bersenda kok bu. Pasti seperti itu jawaban pelakunya. Dia memang tidak terluka, fisik dia tidak terluka. Tapi apakah kalian yakin fisikis dia nggak terluka, hati dia nggak terluka? Kalian yakin nggak? Enggak kan? Coba nih, ibaratnya ini perasaan kalian nih, selembar kertas ini perasaan kalian. Ini masih mulus kan? Nah, ini ibaratnya ini perasaan kalian nih, lembar kertas seperti ini ya. Kemudian coba ada satu kawan kalian yang bilang, kamu gendut. Kamu hitam. Orang tua kamu pincang. Apalagi? Kamu miskin. Kamu tidak bisa baca. Apalagi? Ayah kamu hitam, miskin lagi. Sekarang kalian minta maaf sama kawan kalian tadi. Kalian minta maaf. Maaf ya, aku tadi nggak sengaja. Terbuka sedikit kertas ini. Maaf ya, aku harap kamu nggak ada tersinggung. Tadi aku cuma bersenda, tadi aku cuma bercanda. Bagaimana keadaan kertas ini nak? Bisa. Begitulah perasaan kawan kita yang kita ejek tadi. Begitulah perasaan yang kita perasaan kawan kita yang kita bilang tadi bersenda. Ingat nak ya, bersenda itu kamu senang, kawan kita senang. Itu namanya bersedih. Kalau kamu senang tapi kawan kita nggak senang, itu sudah termasuk bullying. Beginilah perasaan dia. Walaupun kalian sudah minta maaf, walaupun kalian sudah berubah, tapi perasaan kawan kita tidak bisa seperti semula. Tidak bisa baik lagi. Dan itu terbawa sampai nanti, sampai dia dewasa. Malah sampai dia menikah. Sampai dia tua, dia akan terus
teringat, dia akan terus mengingat hal tersebut. Saya dulu pernah menjadi korban itu. Makanya ibu bilang, jangan sekali-kali kalian menjadi. Kalinya yang bertanya. Enggak. Kalau tidak ada yang bertanya, kita buat kelompok. Oke, buat kelompok 3 kelompok. Ini, buat kelompok 3. Dua baris. Halo saya. Cepat, halo, udah, buatkan kelompok. Ayo bagi.
Jawabannya adalah mungkin adalah sesuatu yang bisa membuat kamu tersakiti dengan omongan kita dan bisa juga dengan fisik. Pertanyaan kedua, apa yang kalian lakukan seandainya kau peduli? Jawabannya adalah membantu teman. Jika tidak kita melakukan sama guru atau orang dewasa. Ya, pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2. Semoga pengertian bullying. Jawabannya, bullying adalah suatu tindakan yang agresif yang dilakukan secara berulang-ulang, membuat korban menjadi terganggu atau tidak nyaman. 2. Apa yang kalian lakukan seandainya kalian melihat korban bullying? Jawabannya, jika nampak pelaku bullying, minta bantuan kepada orang tua, guru, dan pihak terkait. Ya, tepuk tangan.
apresiasikan misalkan bunganya berapa besar. Oke, sebelum kita akhiri kelas kita hari ini, pembelajaran kita hari ini, kita berkesimpulan dulu. Kira-kira apa kesimpulan dari apa kira-kira kesimpulannya? Ya, berarti perilaku agresi yang dilakukan secara berulang-ulang, ingat ya, yang dilakukan secara berulang-ulang itu berarti sudah termasuk apa ya? Verbal, fisik, sosial, dan cyber. Nah, kemudian apa lagi? Apalagi kira-kira? Apa kesimpulan tadi? Kesimpulannya berarti bullying itu adalah perilaku agresi yang dilakukan secara berulang-ulang dengan kekuatan yang dominan. Kekuatannya lebih besar dari korban. Kemudian jenis-jenis bully itu ada apa saja? Verbal, fisik, sosial, cyber. Oke, berarti sudah paham semua? Sudah. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, berarti sebelum kita akhiri, ini untuk kedepannya kita judul untuk kedepannya kita ingin bahaya pernikahan di usia dini. Ya, oke. Berarti kalau tidak ada pertanyaan